Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu topik cukup penting buat kalian semua, yaitu resmi sudah dibentuknya Satgas khusus penagihan nasabah pinjaman online yang gagal bayar. Seperti apa Satgas ini? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap membersamai kalian. Tetap ada bersama-sama dan di tengah-tengah kalian semua yang saat ini masih bingung, masih galau atas keputusan Anda gagal bayar di pinjaman online. Gagal bayar adalah situasi kondisi, bukan gaya hidup. Gagal bayar bukan sesuatu yang disengaja Anda ketika pinjam, langsung Anda niat gagal bayar. Ini adalah konsep yang salah. Gagal bayar di sini adalah gagal bayar karena sudah kepepet cash flow yang tidak memungkinkan lagi nasabah untuk melakukan pembayaran, apalagi menggali lubang, tutup lubang, membuat utangan-utangan baru untuk menutup utangan yang lama terus-menerus seperti itu. Itu yang sangat dilarang, itu masuk kategori gagal bayar. Kawan-kawan, banyak sekali ketakutan yang muncul saat ini, khususnya nasabah yang gagal bayar. Banyak sekali pertanyaan besar, ya, tanda tanya besar terkait masalah gagal bayar dan efek-efek lainnya dalam gagal bayar. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu topik tema yang dikirimkan oleh nasabah yang gagal bayar. Ini masih resah nih nasabah dengan hal seperti ini. Dan saya akan jelaskan ke kalian. Apalagi saat ini katanya kan sudah dibentuk satuan tugas khusus lah untuk melakukan penagihan pinjol. Nah, bagaimana cara mengatasi dan menghadapinya? Saya akan kupas tuntas dan ulas secara full dalam video kali ini. Kalian boleh simak ya dari awal pertengahan sampai akhir. Jangan sampai kalian stuck ada di tengah menontonnya, di akhirnya kalian nggak simak. Karena ini saling berkesinambungan, satu video bab 1, 2, 3 ya, di skin-skin lanjutannya akan sambung menyambung. Jadi jangan pernah nonton hanya separuh atau di tengah. Kalian pasti akan gagal paham nantinya. Oke kawan-kawan, untuk mempercepat waktu, simak videonya. Nah, ini adalah kiriman dari salah seorang yang mengaku debt collector dari pinjaman online, tapi tidak menyebutkan pinjaman online mana. Tapi ini saya sebutkan atau saya perlihatkan ke kalian, biar kalian paham, biar kalian nanti tahu cara mengatasinya seperti apa. Nah, ya, kita lihat. Nah, ini saya akan tampilkan secara full. Surat peringatan penagihan lapangan. Bunyi dari surat itu kayak gini. Nggak ada kop surat, nggak ada logo di kiri kanan, nggak ada alamatnya di mana, nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi dalam kop surat, tidak ada. Tidak ada alamat Gmail, ngaco, tidak ada alamat email juga ya di sininya. Ya udahlah, yang penting saya bacakan dulu. Nomor surat sur.id /111/2022. Ngaco. Mulai kan? Ini 2023, bos. Udah bulan Maret. Bentar lagi bulan April, bulan 4. Ini udah bulan 3. Di sininya 111 ya. Ini aduh. Sudahlah, nanti kita review ya. Perihal penagihan hutang pinjaman online, lampiran 2 lembar. Surat izin penagihan langsung di tempat. Ini nggak ngerti nih. Gimana ceritanya ada surat izin penagihan langsung di tempat. Aduh, ya Allah. Ya udahlah, kita terusin ya. Dengan hormat, kami selaku yang diberi mandat PT Bintang Timur Aileo. Surat ini kami meminta izin perihal kunjungan dari penagihan langsung terhadap hutang pinjaman online yang tertunggak dengan menyertakan berkas-berkas data-data pribadi. Kolektor yang akan ditugaskan diketuai oleh Markus Martulesi yang akan dibantu oleh Ongen Hanibetu dan 12 orang lainnya. Buset, 12 orang. Perihal permasalahan hutang piutang Anda sebagai nasabah akan dilimpahkan kepada tim kolektor kami yang bekerjasama dengan LBH, organisasi masyarakat setempat. Dan tentunya pinjaman online kunjungan akan dilakukan apabila dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak kunjung juga melakukan pembayaran lewat aplikasi. Kami akan melakukan penagihan langsung, baik ke alamat tempat tinggal atau ke alamat tempat kerja atau usaha Anda, dan pasti kami libatkan elemen masyarakat sekitar untuk bernegosiasi apabila diperlukan.
Kami juga akan usut tuntas terkait data-data Anda di sini. Apabila ada data yang tidak sesuai, namun ada juga yang dicantumkan baik sadar maupun tidak, permasalahan ini terpaksa akan perusahaan kami bawa ke meja hijau jika diperlukan. Nah, di sini ada tertandanya head field collector, ya. Manuel Joseph Siagian, manajer field collector Jamal Faturrahman, bawa-bawa nama gua. Bekerja sama, nah ini konyol nih, bekerja sama dengan, ini ada logonya PT Bintang Timur Aeleo, terus ada di tengahnya Mabes Polri. Wah, ini dicatut nih Mabes Polri nih ya. Terus ada sebelahnya lagi ada Pemuda Pancasila yang mereka sebutkan elemen masyarakat atau ormas. Nah, kawan-kawan, ini kita langsung kupas ya, tanpa kita buang waktu lagi, nggak usah lama-lama. Saya udah greget kalau kayak gini. Jadi di sini ada judulnya surat peringatan penagihan lapangan, tanpa ada kop surat, tanpa ada logo dari perusahaan mana, tanpa ada juga surat kuasa yang dimandatkan. Mana surat kuasanya bahwa dari pihak pinjaman online pinjaman online mereknya apa? Tidak ada. Lampiran surat kuasa pun tidak ada. Di sini nomor surat SUR ID 111-2022. Kalau tahunnya udah benar walaupun ngaco, ini udah tahun 2023. Lalu sebelum 2022 ada 1111 ada ya. Namanya bulan 1111. Nah, ya, ini saya nggak kupas dulu, selanjutnya bentar dulu ya. Saya diam dulu di sini nih untuk membahas nih, kawan-kawan. Kalau kalian mau membuka logika kalian, ya, kalau misalnya bersurat, namanya mengirim surat, itu surat peringatan kayak ataupun surat lainnya kepada nasabah, itu harus kalian lihat di atasnya itu harus ada kop surat, kawan. Harus jelas kop suratnya, apa itu perusahaannya. Perusahaan agensi apakah? Perusahaan pihak ketiga manakah? Lalu dilampirkan surat kuasanya. Surat kuasa dari pinjol menguasakan kepada pihak ketiga atau agensi untuk melakukan penagihan kepada nasabah siapa? Nah, harus jelas. Ini saja sudah ngaco. Jujur ini saya bilang ini ngaco, ngawur, ya, ngedabrus ini ya. Lalu di sini lampiran 2 lembar. Mana lampirannya? Mana? Ngomong lampiran. Surat izin penagihan langsung di tempat. Ya, dengan hormat kami selaku yang diberi mandat PT Bintang Timur Aeleo, surat ini kami meminta izin perihal kunjungan dan penagihan langsung terhadap hutang pinjaman online. Hutang pinjaman online mana? Kalau ngomong tong. Udah kayak bocah SD aja kalau ngomong. Yang tertunggak dengan menyertakan berkas-berkas data pribadi. Kolektor yang akan ditugaskan diketuai oleh Markus Matulesi. Markus lagi. Aduh, Markus lagi. Ini Matiusnya nggak ada nih, ketinggalan temennya. Dibantu oleh Ongen. Ongen apa ini? Hunibetu dan 12 orang lainnya. Buset! Banyak amat, Pak. 12 orang. Mau datang ke nasabah, atau mau kondangan, atau mau ngapain, atau mau main bola. 12 orang kan. Berarti kesebelasan bola. Sekalian aja main di futsal. Jadi ada 2 tim. Futsal kan 6 orang. Perihal permasalahan hutang piutang Anda sebagai nasabah akan dilimpahkan kepada tim kolektor kami yang bekerja sama dengan LBH. Serem ya kalau udah ngomong, wih pakai LBH katanya. Tapi bohong. Organisasi masyarakat setempat dan tentunya pinjaman online. Jadi ada ormas juga nih, organisasi masyarakat atau elemen masyarakat yang mau dia libatkan. Ya seperti tadi, dia mencatut logo dari Pemuda Pancasila ya. Jadi dipikirnya mereka gitu kan, berpikir ya mereka si pihak yang mengirimkan ini. Nasabah tuh langsung ciut, wih ada tulisan LBH. Ada tulisan dari elemen masyarakat atau ormas yang akan turun. Lah ngapain LBH turun lagi? Lah ngapain juga ormas turun lagi? Please ya, ini belum saya selesai ya. Ini kelucuan-kelucuan makin muncul, makin timbul ini. Kalian lihat lagi ya. Ke alamat tempat tinggal Anda, ke alamat tempat kerja atau usaha Anda, dan pasti kami libatkan elemen masyarakat ya. Kami akan juga usut tuntas terkait data-data di sini apabila data Anda tidak sesuai, namun dan cantumkan baik sadar maupun tidak sadar, terpaksa akan perusahaan kami bawa ke meja hijau. Meja hijau. Nih meja hijau nih. Meja hijau pecel lele. Ya teman-teman, di sini juga ada tanda tangan head field collector
Manuel Joseph Siagian, dan manajer Bill Collector ada Jamal Fathurrahman Esa. Lalu di sini bekerja sama dengan ada PT yang dia sebutkan sama Mabes Polri dan Pemuda Pancasila. Ini pasti mencatut ini. Ini sudah jelas mencatut. Kepolisian tidak mungkin ada di dalam ranah penagihan. Tidak akan boleh namanya polisi melakukan penagihan atau memperingatkan nasabah untuk bayar. Ini sungguh, ini akan saya sungguh telah mencatut atau membawa nama dari pihak Mabes Polri. Saya akan tag Bapak Listio Sigit untuk segera menertibkan pelaku-pelaku penagihan kayak gini. Ini namanya penagihan yang lagi digosok-gosok nih, lagi digoyang-goyang nih, lagi dicokok-cokokin ini sama kepolisian. Sekarang bawa-bawa nama polisi pula dalam hal penagihan. Kan kurang ajar, banget kurang ajarnya ini ya. Oke, nanti kita cari, saya kasih tahu cara menenggelamkan mereka bagaimana ya. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa dia ada tanda tangan tertandanya head vehicle collector dan manager vehicle collector. Harusnya namanya surat tugas atau mungkin surat penugasan itu ada nama siapa yang ditugaskan, siapa yang menugaskan, tanda tanganlah di situ. Bukan ini malah head field collection sama manager field collector, apa hubungannya? Nggak jelas siapa yang menugaskan, siapa yang ditugaskan. Nah, kawan-kawan, berangkat dari case ini, ya, ini saya sebut ini adalah upaya-upaya mereka untuk menebar ketakutan kepada kalian. Upaya mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Upaya mereka agar Anda segera bayar. Udah itu aja. Poinnya Anda ada di situ ya. Saya kasih tahu, ini adalah sebuah shock terapi yang diberikan oleh pihak pinjaman online melalui DC-nya untuk mengirim ini kepada Anda agar Anda segera bayar. Udah itu aja. Hasil dari bayar, nanti bukti bayarnya pasti akan mereka minta. Lalu mereka akan setorkan oleh pihak DC ini. Setelah bukti bayar Anda kasih, Anda fotokan, dikasihkan ke pihak pinjol, lalu mereka gajian. Udah itu aja. Itu ya. Itu perputarannya, siklusnya seperti itu. Jadi nggak usah takut. Menerima hal kayak gini ini udah kayak satgas aja ya. Jadi kesannya kayak satgas khusus untuk melakukan penagihan. Sampai turun 12 orang. Ada orang yang khusus untuk datang. Ada tim hukum yang datang. Ada elemen masyarakat datang. Lalu ada juga yang akan memeriksa data-data untuk diajukan ke meja hijau. Keren ini. Udah kayak satgas. Satgas bohong-bohongan. Nah, kawan-kawan, dalam kesempatan ini saya selalu mengajak kawan-kawan semua untuk lebih peka lagi terhadap apapun yang datang, pesan WhatsApp, email, SMS, telepon. Anda harus peka dalam situasi gagal bayar kayak gini, apa aja akan Anda dapatkan. Apapun ya, bisa membuat Anda merinding, takut, bisa membuat Anda ketawa, semuanya tergantung respon kita. Kalau respon kita positif, bahwa ini semua adalah resiko dari gagal bayar yang saat ini kita jalani. Yang saat ini terjadi gagal bayar, pasti respon positif tersebut akan berimbas Anda tenang. Anda menerima hal semacam ini adalah sebuah bentuk resiko atau konsekuensi. Tapi ketika Anda responnya lain, Anda responnya ketakutan menerima semacam ini, bukan respon logis yang dipakai, pasti Anda akan kalang kabut. Akhirnya Anda akan terjebak lebih dalam lagi. Akhirnya nih yang paling konyol, Anda akan gali lubang, tutup lubang. Itu yang paling berbahaya, kawan-kawan. Hindari hal seperti itu. Buka pikiran kalian bahwa DC tidak akan mungkin pernah melakukan hal semacam ini, dan ini adalah akal-akalan mereka untuk membuat shock terapi Anda. Paham sampai sini? Nah, paham ya? Kalau ini adalah bohongan, tidak perlu takut, tidak jelas juga, nggak ada kop suratnya, siapa yang ditugaskan, siapa yang menugaskan, tidak jelas juga untuk pinjaman online mana, selesai sudah, ini adalah kebohongan. Paham ya? Kalau Anda paham, seperti biasa, feedbacknya tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jadi ketika Anda bilang, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, akan menjadi afirmasi positif buat kalian, masuk ke otak kalian, masuk ke pikiran kalian, lalu akan membuat ya energi tersendiri, gelombang-gelombang energi yang mengintari tubuh Anda. Akhirnya Anda secara tidak sadar sudah terbangun mentalnya, dan sudah tidak sadar, secara tidak sadar juga mental Anda sudah terbooster loh, otomatis seperti itu. Dan akhirnya Anda menganggap bahwa apabila kemudian hari datang seperti ini lagi dengan macam bentuk dan hal-hal lain yang berbeda tapi esensinya sama, Anda akan menganggapnya ini adalah lelucon.
Dan mudah-mudahan semakin hari semangat Anda semakin tumbuh, Anda termotivasi, Anda move on, dan tidak ada lagi rasa takut. Silahkan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih ya yang sudah menulis komentar bahwa saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Artinya indikasi bahwa kalian sudah mengerti dan sudah paham. Saya kasih kesimpulan. Apapun yang Anda terima, model-model seperti ini, mencantumkan yang nagih siapa 12 orang lah, tapi tidak ada kop suratnya resmi. Tidak ada nama perusahaan mana yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Udahlah ya. Sudah capek kalau kita tuh udah sehari-hari kita udah capek, aktivitas kerja udah capek, usaha udah capek, diribetin oleh yang kayak gini, dibikin capek kalau Anda pikirannya lelah, responnya juga tidak positif. Akhirnya Anda lelah sendiri, urusannya sudah lelah di luaran, aktivitas Anda dibuat lelah juga dengan hal seperti ini. Please, patahkan hal seperti ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka hanya mengancam, hanya menggertak agar Anda bayar. Mereka hanya mengancam seperti ini agar Anda menyegerakan pembayaran. Itu saja poinnya. Saya tutup video ini seperti biasa mengajak kalian untuk sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hijrah total, totalitas hijrah, tobat, istiqomah, tidak lagi mengenal riba pinjaman online. Sebelum kita beristighfar, mohon teman-teman semua, sudi kiranya kalian ikhlas untuk membantu saya dengan cara di subscribe ya, gratis ini. Subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu aktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila kiranya teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, membooster mental Anda, silahkan kalian bagikan ke berbagai media sosial kalian atau ke media-media sosial lainnya yang Anda miliki. Anda bagikan, insya Allah ketika orang yang menerima hasil sharing atau membagikan Anda bagikan kepada mereka, lalu mereka setelah menonton video saya ini bangkit ya, termotivasi, terbooster mentalnya, lalu insaf, tidak lagi mau ngeriba, meninggalkan riba pinjol, meninggalkan hal-hal yang terkait riba, mau pinjol ke atau riba-riba lainnya. Insya Allah teman-teman, itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Amin. Allahumma amin. Yuk kita sama-sama beristighfar. Lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Ya teman-teman, kita benar-benar beristighfar, sama-sama memohon ampun. Kita mohon ampunan atas semua masalah yang terjadi saat ini adalah benar-benar kelakuan yang kita buat, perbuatan yang kita buat melanggar perintah Allah. Lalai atas perintahnya untuk menjauhi riba. Malah sekarang kita terjerumus nyebur ke riba pinjaman online yang benar-benar sudah menyakiti kita, menyakiti banyak pihak, sudah melukai banyak pihak, sudah mengobrak-abrik dan mencabik-cabik pertemanan kita, persahabatan kita, kekeluargaan kita hanya gara-gara pinjaman online kita pecah. Teman-teman sadari semua bahwa ini adalah bahaya atau mudarat dari pinjaman online. Segera kita tinggalkan riba pinjol, segera kita benar-benar pergi dari kubangan riba pinjaman online. Tobat kawan-kawan. Insya Allah, Allah mengampuni kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah, yang saat ini kami masih terjerumus, kami belum mampu untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Hijrahkan kami ya Allah, kami ingin tobat yang sesungguh-sungguhnya, kami ingin istiqomah ya Allah, untuk meninggalkan riba pinjol dari seluruh kehidupan kami ya Allah. Ampuni kami sudah dihina siang malam ya Allah. Siang hari kami dihina, dikejar-kejar ya Allah. Bahkan teman-teman sahabat, orang-orang kantor pun sampai mengetahui aib hamba ya Allah. Aib terjerumus ke dalam riba pinjaman online, aib dicaci maki ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami, pertemukan kami dengan rezeki-Mu yang halal ya Allah. Jauhkan kami dengan rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Lancarkan segala ikhtiar usaha dan berikan semuanya kemudahan ya Allah. Dan sehatkan kami agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Allah.
Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan kali ini. Semoga terbooster mental kalian dan mudah-mudahan kalian tetap stay strong, keep strong. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.